A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati DKM Masjid At-Tawabin beserta para pengurus RT RW dan mungkin ada Bapak Ketua DKM Muhajirin. Terima kasih sudah mau menunggu malam-malam, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini cerah. Masya Allah, ini sepertinya wajah-wajah yang bersinar-sinar menyambut bulan Ramadan. Amin. Sekarang tanggal 11. Ibu-ibu yang bajunya sama ini warna apa ya ini ya? Purple, Masya Allah. Semoga menjadi penghuni surga semua, amin. Semoga saldonya ada, amin. Semoga hutangnya lunas, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sekian lama tidak bertemu dengan ibu dan bapak di Masjid At-Tawabin ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertaubat. Amin ya Rabbal alamin. Bu, Pak. Halo. Halo. Ya. Apa ya, jadi saya bingung. Boleh pegang pundak sebelah kanannya dulu. Nah, gini. Maaf ya, maaf. Ayo. Yang laki-laki sama laki-laki, yang suami istri boleh. Ada. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oh, settingan. Ayo. Yang suami istri boleh lah pegang pundak. Biar mesra. Ya. Sahabatku. Semoga kita semua disampaikan di bulan Ramadan. Sampai jumpa di Baitullah. Semoga atau bapak-bapaknya ayo gini. Semoga kita semua diampuni dosanya, dimudahkan melunasi hutang, dimudahkan bayar SPP anak. Amin. Balik kiri. Ya. Sahabatku. Semoga kehadiranku membuat engkau bahagia. Semoga senyumku meringankan bebanmu. Terima kasih ya sudah jadi sahabatku. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ngaji ini dengan surah yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Ayo, benar ini dikasih door prize. Salah. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Ya, benar. Dapat door prize 20.000. Ya, masih ada 4, tenang, masih ada 4. Batagor gratis. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Takwa yang pertama, ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah takwa tentang ibadah. Apa? Takwa? Oke. Ibadah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Iman kepada yang gaib, 2. Salat, yang ketiga infak. Ada apa? Berapa? 3. Ada apa aja? Iman gaib, salat, dan infak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita di bulan Ramadan 3 itu kita tingkatkan. Iman kepada yang gaib, 2 salat, ketiga infak. Bu, Pak, yang sering disakitin bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang sering dibohongin bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang sering unjak-anjuk di toko apa bapak-bapak ibu-ibu? Ibu-ibu. Yang sering ke majelis talim bapak-bapak apa ibu-ibu? Masya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pingin kita apa bu? Pak, yu'minuna bil ghaib. Lihat anak-anak. Anak-anak. Aku masih anak-anak. Abiga anak-anak. Masih belum mandiri Ustadz. Masih anak-anak. Insyaallah. Semoga ibu-ibu di sini tetap awet muda, amin. Makin dicintai sama suaminya, amin. Yang belum punya suami semoga dapat suami, amin. Ya. Ya, yang sudah bersuami sakinah mawaddah warahmah. Maka lihat ini ya, ada anak-anak. Bisa jadi, ini siapa ini namanya? Ajril. Ajril bisa jadi mungkin dia main mobil-mobilan. Masya Allah. Bisa jadi nanti Azril itu jadi ulama nantinya, amin. Bisa jadi nanti jadi kalau di sini apa? Bupati Sumedang. Ya. Bisa jadi. Mungkin hari ini apa Azril? Cincin-cincat. Aduh. Pak. Bu, Pak. Kalau punya anak yang rewel.
Kira-kira bapak dan ibunya sabar atau enggak? Bu, Indomaret dekat di sini? Jauh. Alhamdulillah. Kinder Joy. Tuh, Pak, ayo Pak, Kinder Joy. Uang 10.000, Kinder Joy 13.000. Oh, Pak, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bisa jadi anak yang kita benci, anak yang kita aduh ya Allah. Bisa jadi nanti mereka yang akan mendoakan kita nanti di alam kubur. Amin ya robbal. Gak apa-apa, biarin aja. Mungkin dia ingin jadi pengusaha truk. Ya. Dua. Apa tadi? Salat. Maka Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'raj menunjukkan bahwa salat adalah mi'rajul mu'minin. Bu, Pak, kalau salat sering kepikiran kunci enggak? Allahu Akbar. Kelak di mana kuncinya? Allahu Akbar. Angen kacang. Sami Allahu liman hamidah. Budak rewel. Ya Allah. Bu, Pak, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima solat-solat kita, amin. Makanya ada solat sunnah. Solat sunnah itu apa? Melengkapi solat yang wajib. Pak, Bu, pengen rezekinya lancar? Pengen bisa lunas rumah? Maka Allah sediakan apa kalau kita di pagi hari setelah sholat syuruk, sholat duha. Bu, Allah tidak melihat berapa saldo kita bertambah atau tidak. Yang Allah lihat apa? Kesungguhan kita ketika sholat duha. Ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak yang bekerja, yuk kerja sama. Bapak-bapaknya bekerja, ibu-ibunya mungkin ada di rumah sholat duha. Bu, siap Bu sholat duha Bu? Siap? Siap? Oke. Sebelum kita lanjut, karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, mau bisa baca An-Nas dimulai dari belakang? Bisa Bu? Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khannas ilahin nas malikin nas kul a'udzu birabbin nas. Bisa? Kalau bisa dikasih door prize. Oke, latihan dulu ya. Latihan dulu. Satu, ayo tangannya semua. Tangannya semua. Kalau belum angkat, belum angkat, belum ini. Bapak-bapak ngerokoknya pakai tangan kiri lah. Naon. Asal jangan makan. Siap? Satu, dua. Pakai gini ya, tangan kanan ya. Tiga. Ini yang di online boleh. 4, 5 kokok. 6. Ulangi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa?
Sekarang masukin ke ayat. Kul. Nggak usah pakai angka. Kul. Maliki. Ilahi. Ya. Kul. Maliki. Ilahi. Lihat tangannya, lihat. Ilahi, Maliki, Kul. Ya, sekarang 4. Ming. Alladzi. Ming. Minal. Ya, bisa. Minal. Alladzi. Ming. Ilahi. Maliki. Kul. Bisa? Ayo yang bisa. Ayo. Ibu-ibu, ada yang anaknya lebih dari 3? Ada yang 5, mana 5? Oh, dapat 20.000. 5. 4. Wah, banyak. Berapa orang? Berapa orang? 1 orang. Ini 20.000 lagi. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Ya, latihan. Kan bulan Al-Quran ya. Nanti adik-adik. Halo adik-adik. Nanti minta ajarin sama mama ya. Siap ya. Adik-adik. Kul. Minal. Bisa? Minal. Alladzi. Ming. Ilahi. Maliki. Kul. Oke, dari 6 ya. Pakai tangan. Minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Min syarril waswasil khannas. Ilahin nas. Malikin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Bisa? Bisa? Ada yang bisa? Pak, Bapak bisa, Pak? Ayo tuh Pak, Bapak teh imam atuh. Oke, bisa ya? Ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nanti. Bisa ya? Al-Ikhlas sekarang, Al-Ikhlas. Yuk. Kul. Allahu. Lam. Walam yakun. Lam. Allahu. Kul. Lam yakun. 3. Lam. 2. Lam yalid. Lam. 2. Allahu. 1. 2, 3, 4. Walam. 2. Allahu. 3. 1. 4. Bisa ya? Nanti adik-adik minta ajarin sama bapak ibunya ya. Oke.
Bilang. Ayo, bilang. Yang adik-adik, bapak dan ibunya diam dulu. Ayahku, ibuku. Ayo. Ayo adik-adik. Hei. Tong cicing wae tuh dalam Jum'ah. Yo, ayahku, ibuku. Ajarkan aku Al-Quran ya. Semoga kita semua masuk surga. Nah, oke, siap? Oke, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan selain kita menambah ibadah di bulan Ramadan, kita juga harus menambah yang namanya ibadah sosial. Apa Bu, Pak? Ibadah sosial yang berhubungan dengan orang lain. Bu, kalau Bapak nih pengen nikah lagi, apa yang Ibu lakukan? Oke, diganti. Pak. Ayo ibu bilangnya. Pak. Katanya kalau pengen nikah lagi, tetapi belum lulus Al-Fatihah. Jangan-jangan nanti masuk neraka. Nauzu. Nah, Pak. Siap ya, Pak? Al-Fatihah dulu. Istri teh diajarin, Pak. Bu, pernah nggak baca Quran sama suaminya, Bu? Berdua gitu, Bu? Baca. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di bulan Ramadan kan ada sahur ya? Ada sahur, makan sahur. Nah, biar bapaknya ini ngajarin Al-Qur'an, Pak. Bu, ketika bangunin sahur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Pak, ya. Tugas suami itu bukan cuma cari nafkah, tapi Allah bilang apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah keluargamu dan seluruh anak cucumu dari siksa api neraka. Jadi tugas bapak bukan cuma ngasih uang tah bulanan. Dah weh. Minta nafkah batin, nafkah lahir nggak cukup. Atuh Pak, jangan ya. Oke. Tong mancing wae lah bapak teh. Bu, kuping ke. Pak, Pak, mancing itu bayar berapa Pak? Tuh, Pak, bayar berapa Pak mancing Pak? Boleh mancing, boleh. Tapi ingat, tangan istrinya juga harus dipegang Pak. Atau mancing lama-lama. Tapi pulang ke rumah tangan istrinya nggak pernah dipegang. Kayak pengantin baru gitu, pegang tangan. Pulang dari masjid teh, mah, ayo mah kita pulang. Kagria. Ya, Pak, boleh mancing boleh. Tapi ingat bahwa
harus juga adil sama istrinya. Mancing nggak pulang-pulang, jangan. Ya, Bu, mulai hari ini kalau bapak-bapaknya mancing nggak pulang-pulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Bu, yang salah suami mancing atau ibunya yang nggak sabar? Nah, gantian saya bela bapak-bapak. Kenapa terjadi perselisihan antara suami dan istri? Yang satu nggak mau ngalah, yang satu jadi api. Dari mana? Mancing ya? Mau lauk? Mau naon deui? Terus suaminya bilang, ini teh refreshing mah. Saya teh sumpek di rumah. Udah mah bau bawang, bau terasi. Ngomong deh, ngomel deh. Masya Allah. Pak, semoga saya doakan habis ini bapak-bapak bolehlah mancing tapi makin sayang sama istrinya. Setuju Pak? Setuju? Boleh mancing tapi harus lebih sayang sama istri. Semuanya ini bawa istri nih? Bawa ya, nanti kita ada aduh. Sepertinya akan ada yang tidur di luar. Ya Allah ya Karim. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yang Allah pengen sampaikan setelah ibadah, ibadah kan sama Allah. Ada nanti qiyamul Ramadan, ada nanti witir, nanti juga sholat subuh berjamaah. Tapi yang paling penting yang kedua di surah Al-Imran ayat 134, wal kaziminal ghais, tahan marah. Maka nanti di bulan Ramadan tahan marah. Ikutin saya. Jamu, jaga mulut. Nah, Bu, kalau lagi nunggu anak di PAUD, biasanya ibu-ibu teh ngapain? Ngegibahin apa sih? Makanan. Terus apa lagi? Artis. Selfie. Sinetron, drakor. Itu menikah kasepnya. Beda sama yang di rumah. Bu, jangan suka ngebandingin sama yang di TV dengan yang di rumah. Bu, hayalan itu mah. Hiburan, tapi ngelihat di rumah. Alhamdulillah. Kena gigi. Alhamdulillah. Maka kenapa hidup kita susah? Kenapa kita hidup ini susah? Karena kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kok suami saya emang nggak perhatian? Bu, dikasih tahu ya. Manusia yang namanya laki-laki itu memang tidak peka, Bu. Apa, Bu? Tidak peka. Maka jangan berharap sama Ibu bilang, "Mah, makan di mana?" Terserah. Mau nasi padang apa nasi goreng? Terserah pokoknya mah. Ujung-ujungnya di rumah. Kenapa kita sering sakit hati? Karena kita terlalu berharap sama manusia. Pak, jangan suka bandingkan istri bapak, Pak. Beda. Pak, halo Bapak.
Jangan suka dibanding-bandingkan ya. Ojo dibanding-banding ke Pak. Udah segitu aja. Emang melebar ininya nggak apa-apa Pak. Melebar itu tanda bahagia. Ikutin Bu, melebar berarti tanda bahagia. Ya udah bapak-bapak ya, terima. Dari dulu bajunya M, sekarang XL nggak apa-apa. Double XL malah. Siapa? Wal kaziminal ghaiz, tahan amarah. Yang ketiga ini paling berat, ketiga paling berat. Wal afina anin nas. Jadi takwa itu bukan cuman ibadah, tapi soal sosial juga, memaafkan manusia. Memaafkan apa Pak? Ibu pernah kecewa sama pasangan? Jujur, jujur. Pak, pernah kecewa sama pasangan Pak? Oh, balik mall dibuka patung. Yuk, nanti di bulan Ramadan itu saatnya kita memaafkan. Karena Allah bilang apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu mudah memaafkan. Apa-apa biarin Azril ya. Azril, sini Azril. Ah, biarin. Ya. Kemana ini? Setelah kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut kita di bulan Ramadan, bulan yang produktif. Pak, bayangkan di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat berperang di perang Badar. Perang apa Pak namanya? 300 lawan 1000 di perang Badar. Di saat itu Rasulullah dan para sahabat baru pertama kali saum 17 Ramadan harus sudah berperang. Pak, kira-kira, ini kira-kira aja ya. Di bulan Ramadan terus disuruh bangunan 5 tingkat. Bapak jadi kulinya, mohon maaf. Dan jadi mandornya. Kira-kira bakal buka puasa apa terus puasa? Bapak-bapak jawab. Oke, lagi di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun di tahun ke-8 Hijriah hijrah dari Madinah ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Jalan 10 hari. Berapa Pak, Ibu? Kira-kira kalau kita disuruh jalan 10 hari, buka jangan Pak. Pak, Bu, kira-kira kalau kita puasa Ramadan 20 Ramadan, terus kita harus jalan sampai 30 Ramadan, kira-kira kita buka apa enggak? Jalan kaki Pak. Masya Allah. Berarti di bulan Ramadan Rasul dan para sahabatnya apa? Tetap produktif. Jadi di bulan Ramadan insya Allah nanti Bapak dan Ibu kita semua melakukan hal-hal yang produktif. Amin ya robbal alamin. Bu, Pak, mau dikasih doa semoga lulus dari kesulitan. Sudah pada hafal mungkin ya? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta. 1, 2, 3.
La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Allah, hamba sedang susah, tapi hamba punya Engkau ya Allah. Hamba tidak mau berharap kepada selain Engkau, kecuali kepada Engkau. Jadi la ilaha illa anta artinya apa Bu, Pak? Tidak pernah berharap sama manusia. Pak, Bu, kalau ini habis besok kan, besok ada pagi ya besok. Ibu masak nasi goreng. Kemudian berharap siapa yang makan? Suami dan anak-anak. Tapi kata suaminya, maaf mah, udah harus rapat. Berangkat weh. Kira-kira kecewa nggak Bu? Apa yang ibu katakan? Nyesel masak. Suami nggak tahu diri. Sangu teh mahal. Ternaik ya 13.000. Bapak tuh tahu nggak sih? Mama itu sangat sayang sekali sama dirimu. Kok engkau tega-teganya tidak makan masakan mama? Sudah nggak sayang lagi ya? Kira-kira sama suaminya bakal diomelin balik nggak? Mama tuh nggak tahu. Papa itu bekerja untuk mama, untuk keluarga. Sudah. Pokoknya berangkat. Dua-dua sama kecewa. La ilaha illa anta. 1, 2, 3. Berarti suami tidak berharap kepada istri, istri tidak berharap kepada suami. Kira-kira kalau tadi dari pagi sudah tidak makan masakan istri, kira-kira sorenya istri mau masak apa enggak? Boro-boro. Bapaknya pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, kopi. Bikin aja sendiri. Tahu ini lagi ngurus anak, ngurus bayi. Sok bikin sendirilah. Punya tangan kan, punya kaki kan. Kenapa kita susah? Karena tidak la ilaha illa anta. 1, 2, 3. Berarti supaya tidak kecewa gimana? Tidak berharap selain kepada, hanya berharapnya kepada Allah. Berarti ibu masak sudah dapat pahala. Nah, bapak bekerja terus tiba-tiba pulang, istrinya ngomel-ngomel, bapak ridho Pak? Ridho, yakin? Yakin? Tergantung. Ridho Pak? Ridho ya? Umar bin Khattab aja diomelin Pak. Apalagi bapak. Siap diomelin sama istrinya. Ridho ya Pak? Bener nih. Jawab atuh. Ya Bu, saling ridho ya. Lah. Awas, awas. Ada mobil. La ilaha illa anta. 1, 2, 3. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hamba hanya beribadah. Semua pahala darimu ya Allah. Berarti ibu masak, ibu ngepel, ibu nyuci itu untuk siapa?
untuk Allah. Bukan untuk suami, bukan. Bapak bekerja untuk siapa? Hanya untuk Allah. Bukan untuk istri, bukan. Hakikatnya diberikan kepada istri, tapi jangan sampai harta yang kita berikan itu melanggar sifat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa yang halal Pak rezekinya. Supaya apa? Anaknya jadi tumbuh soleh dan soleha. Semangat Pak. Semangat. Apapun pekerjaannya Bapak-bapak terus semangat. Insya Allah nanti anak-anak yang akan meneruskan estafet Bapak dan Ibu semua. Semoga setiap rezeki yang Bapak berikan kepada Ibu dan anak-anak insya Allah mengalir pahalanya sampai yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Tadi sampai la ilaha illa anta. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Ya, gak apa-apa. Azril kayak gini ya udah. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Udah. Itu bilang kepada ini misalkan Azril. Azril. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka. Ma khalaqta haza batila. Pak, kenapa hidung ada di lubangnya ada di bawah? Jawab Pak. Bu, kenapa Bu? Kalau di atas kira-kira gimana Bu? Hujan. Udah pakai jas hujan kemarin. Udah pakai topi. Pak, kalau lagi di rumah tiba-tiba datang paket. Apa reaksi bapak-bapak? Rabbana ma khalaqta haza batila. Jadi Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Bu, kalau Bapak terlambat pulang dari kantor tanpa sebab, ditelepon nggak diangkat, ditanyain nggak ngejawab, Bu, apa yang Ibu lakukan? Apa yang ngedrop? Apa yang ngedrop? Alasan tuh. Allah. Ya. Subhanaka. Berarti kalau mohon maaf pasangan kita seperti itu, berarti kitanya yang harus apa Pak Bu? Sabar. Sabar. Begitu pula sebaliknya. Bapak-bapak lagi di rumah. Kan biasanya prinsipnya manjada wajada. Kalau ini manjada lazada. Lazada nu datang. Shopee. Pak, sabar ya Pak. Pak. Bu, Ibu kalau diam di rumah, diam aja. Satu hari kira-kira enak gak Bu? Mah, kenapa? Enak gak Bu? Enggak. Dah nalurinya wanita Pak. Harus ngomong 5.000 kata. Biarkan marah kepada bapak-bapak daripada marah ke anak. Bu, sering gitu nggak? Karena suami nggak bisa dikasih tahu marahnya ke siapa. Nah, jadi sekarang mulai malam ini bapak harus buka telinganya. Sok, mah mau marah apa? Sok marah sekarang. Sikat.
Siap ya Bu? Saya beri izin untuk memarahi suaminya. Supaya apa? Tidak marah sama anak. Biasanya Pak, Bu, biasanya kalau seorang istri tidak bisa memarahi suaminya atau nggak bisa cerita sama suaminya, nanti pelampiasannya kemana? Udah. Pak, dengerin cerita istrinya. Istri mah bukan pengen solusi, pengen didengar. Kalau udah didengar, oh mah langsung peluk gitu. Sabar ya. Udah cuman itu aja. Iya. Ya, gitu ya Pak. Jadi dengerin istrinya. Istri kalau lagi ngomong bukan marah itu berarti bukan tanda nggak sayang. Justru ketika istrinya tidak marah, berarti itu tanda cuek misalnya istrinya berarti sudah tidak ada rasa. Jadi selama ibu-ibu ini berkicau, berarti sedang sehat. Apa Bu? Kalau ibunya diam antara dua, ngambek dan saldonya nggak ada. Maka nanti di bulan Ramadan, Pak, kalau buka jangan minta yang aneh-aneh, Pak. Tak ada Pak, siap ya? Jangan minta yang aneh-aneh ya. Ayo ikutin saya. As-saumu al-imsaku. Saum itu artinya menahan. Berarti kalau di bulan puasa, kalau nanti buka puasa, berarti kita harus bisa apa Pak? Dah biasanya apa? Lapar mata, pengen segala dibeli, ya candil, ya kolak, ya apa segala macam. Udah satu aja. Tapi kalau di sini nanti ada UMKM, beli. Supaya apa? Tapi makannya cuma satu, yang lainnya dibagikan. Azril ini memang mantap ini. Azril. Kelihatannya madesu. Tapi insya Allah ini anak jadi soleh insya Allah. Siapa tahu nanti jadi imam besar di Masjid At-Tawabi. Iya kan? Insya Allah ya Pak. Doakan ya Azril. Aduh Masya Allah. Mungkin emaknya udah Allah. La haula wala quwata illa billah aja lah. Allah. Kita apa ini ngobrol apa ini? La ilaha illa anta subhanaka. Segala sesuatu pasti punya makna. Ini kuntu minaz zolimin. 1, 2, 3. Saya yang salah. Bukan orang lain. Ya. Jadi ketika kita ingin dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya yang salah. Bu, yang milih suami siapa, Bu? Dibutuh. Siapa yang milih? Siapa yang nerima? Pajak ditanggung pemenang. Udah, terima aja udah. Ini kuntu minas zolimin. Saya yang salah, udah milihnya yang seperti itu, udah terima. Insya Allah ibu akan jadi jalan, bapak ini akan jadi jalan surganya buat ibu-ibu. Doakan aja. Gak apa-apa, mungkin ya memang sebegitu adanya. Insya Allah. Ini kuntu minas, udah gak bisa dirubah tuh. Iya, dimodif dah nggak bisa. Hitam jadi putih ya nggak bisa.
Jangan dibandingkan sama Reza Rahardian. Atau sama Arya Saloka. Wah, Arya Saloka tinggi. Badan bagus, pakai jas tuh mantes. Pulang bapaknya, aduh, bau matahari misal. Siap. Ini kuntu 1, 2, 3. Minal zolimin. Supaya ditolong Allah. Ridho sama pemberian Allah. Nanti Allah akan meridhoi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jam berapa sih? 9:30, Masya Allah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita tutup, nanti kita doa. Bu, pertanyaan Bu. Masih ada 2 lembar. Ayo, pertanyaan boleh. Bebas. Bu, ayo Bu. Bapak. Bapak boleh 1. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Boleh. Boleh Pak. Oke, mic Pak. Oh saya. Siap. Dapat ini Pak. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang sedang serius saya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini alhamdulillah saya ini pernah ada suatu riwayat bahwa Rasulullah itu pernah di waktu Isra itu pernah ditahukan neraka ya ceritanya ya. Terus Rasulullah itu pernah bertanya kepada malaikat. Ternyata di neraka itu banyak kaum wanita itu. Ya itu penyebabnya apa gitu. Penyebabnya apa itu? Maksudnya betul. Iya itu katanya pernah ada gitu, ada keterangan gitu. Jadi iya. Oke. Gitu saja pertanyaan saya. Siap. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan agak panjang ya supaya nggak salah. Pertama, wanita itu khuliqat min dila. Itu seperti tulang rusuk. Ibu pernah makan iga? Iga di Sangwan ada? Di sini udah buka belum ya? Masih di Bandung ya. Mudah-mudahan buka di sini. Tulang iga itu gimana? Bengkok. Maka biasanya tulang iga itu memang diciptakan bengkok. Maka tugas dari suami adalah mengingatkan. Tapi sekali lagi nggak boleh kita mengeneralisir bahwa ibu-ibu di sini mah semuanya masuk neraka, enggak. Lihat Bu, lihat Pak, ini udah wajahnya udah berseri-seri. Mau menerima keadaan bapak-bapak semua. Lihat nggak ada wajah yang suram, ada ini enggak. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala melihatkan di Isra dan Mi'raj itu wanita? Karena pertama, satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut tidak taat sama suaminya. Apa Bu? Oke. Fi ma'rufin ya, dalam keadaan ma'ruf. Jadi seorang wanita harus taat sama suami. Apapun yang diberikan suami ya sudah terima. Jangan minta yang macam-macam. Kedua, kenapa Rasulullah SAW sampai menyebutkan seperti itu? Yang kedua, ini hati-hati Ibu. Wanita biasanya susah jaga mulut. Apa Bu? Susah ya jaga mulut ya. Lebih sering baca Quran apa sering ngomongin orang? Lebih sering ngomen tetangga apa lebih sering baca Quran?
Iya benar kan. Lebih sering baca buku apa lebih sering ngomenkan sinetron atau artis yang dilempar pakai bola biliar? Kenapa sih dimaafkan orang kayak gitu? Atau ada artis yang hidungnya berdarah? KDRT, cerai aja. Atau ada suami yang baru sembuh dari penyakit kepala. Apa itu? Ustadz nggak boleh. Iya, iya. Ya, ya aman. Kan pertanyaan dulu itu. Oh nanti aman ya. Kirain teh apa? Ya tadi ya. Sampai mana lupa dah. Sampai Vena Melinda. Ada artis yang kepalanya sakit. Tiba-tiba udah sembuh kata istrinya. Gue gak cerai. Apal deh wae. Bu, Pak, kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Oh, nggak tahu kan? Umar bin Khattab masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. Ya, ibu-ibu, ini pesan. Hati-hati sama mulut. Tapi insya Allah di sini mah solehah semua insya Allah. Solehah. Solehah. Pakai ha. Insya Allah ya. Bapak-bapaknya juga soleh. Artinya, nah nanti ketika juga punya anak wanita, ajar yang harus lebih dekat bapak-bapaknya. Bu, bu punya anak wanita, cewek punya, maka dia harus didekatkan sama bapaknya. Bapaknya ngobrol, tong nyowai handphone atulah. Pami bapakna kumaha. Bapaknya ke yang muda. Ya jangan atuh. Janganlah. Ya sudah, berarti ibu jadi ibu dan bapak. Udah semangat. Ya bu, semangat ya bu. Insya Allah bu, ada rezekinya. Amin. Yang kuat ya. Insya Allah. Biarkanlah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah, Allah tolonglah. Rezeki mah dari mana weh. Udah tutup lembaran yang dulu. Biarkan. Dan jangan sampai anak kita jadi korban karena pertengkaran bapak dan ibunya. Ya, jangan. Bapak ibunya berantem, boleh. Saling cekcok itu mah wajar lah. Tapi jangan sampai anak yang jadi korban. Apalagi ya, apalagi. Apalagi kalau di dalam kandungan dan usia 0 sampai 5 tahun. Karena Allah bilang apa? 0 sampai 5 tahun itu pendengarannya kuat. Bisa jadi anak kita rungsing itu karena bapak ibunya cekcok. Pasnya suami nggak mau ngalah, istri nggak mau ngalah. Ya, Pak. Jadi kenapa Allah ciptakan dilihatkan neraka itu kebanyakan wanita? Maka hati-hati tadi. Termasuk soal aurat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ingatkan ya anaknya. Kalau sudah balik, kalau belum balik mah nggak apa-apa. Kalau sudah balik, itu harus tutup aurat. Walaupun ke pasar, walaupun ke Indomaret, tutup aurat. Nak, tutup aurat. Jangan dibuka auratnya. Siap? Ya, itu ya Pak. Ibu, pertanyaan kedua. Ini Bu, 20.000. Semoga bermanfaat ya nanti di ini aja. Tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ini Pak Ustadz, saya mau minta doa gitu. Kan sekarang mau menjalankan bulan puasa. Suami saya kan baru meninggal. Biar iya, biar saya dikasih sabar sama ikhlas ketenangan mau menjelang bulan puasa. Saya cuma minta doanya aja gitu, Pak. Ya, minta doa biar saya dikasih sabar sama ikhlas sama tenang. Sampai sekarang kan saya Sudah berapa tahun, Bu? baru 2 bulan lebih. 2 bulan. Iya, mau 100 hari. Jadi saya mau minta doa untuk ketenangan saya. Biar saya bisa tenang ngejalaninnya bulan puasa sekarang sendiri. Cuma itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan turut bela sungkawa ya, Ibu. Ibu siapa? Mohon maaf namanya. Ibu Tarwina. Ibu Tarwina. Iya, Tarwina. Suami Ade Rohenda. Ade Rohenda. Semoga almarhum Allah terima amal ibadahnya. Semoga jadi jariah juga. Nah, gimana supaya sabar? Pertama, kita harus tahu bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang kedua, kalau bisa kita disibukkan dengan sesuatu yang tadi boleh ingat, tapi jangan sampai kita bersedih terus. Ingat saja, ibu punya berapa anak? 2. Nah, 2 itulah yang nanti akan jadi, ikutin saya, sodakoh jariah. Jadi sodakoh jariah. Kalau ibu nanti punya kelebihan harta, walau kata Rasul, walau karena 1 kurma. Bu, kalau bisa dari sekarang ngumpulin kurma ya Bu sebelum mahal. Nanti ibu bikinin 1 biji, 2 biji, bikin, nanti kasihin ke tetangga. Atau nanti kasihin ke masjid, nanti masjid dibagikan. Itu ya. Sodakoh nanti akan mengalir kemana? Ke almarhum. Sodakoh jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Ilmu. Kayak tadi. Nak sini yuk. Tuh. Apa sih mah? Wah dia lari-lari kapan? Mana Azril? Azril lari-lari. Oh udah pulang. 1, 2, 3, 4. Apa sih mah? Ya gitu aja terus. 1, 2, 3. Kul. Allahu. Lam. Walam yakun. Walam yakun. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Setiap yang ibu lakukan akan mengalir kepada almarhum. Enggak apa-apa biarin. 3, kalau main berarti masih sehat. Biarkan saja. Selama bukan di masjid aman. 3, au waladin solihin yadu'ulah. Nah, ibu punya anak yang sudah balik belum? Udah? 1 anak yang sudah balik. Oh yang satu masih kecil. Maka sering-sering kirim doa lewat Al-Quran. Yang paling mudah surah Yasin. Paling mudah. Maka kalau bisa ngumpul ibu dan kedua anaknya atau yang sudah menikah berarti dengan pasangannya, maka ngumpulnya itu bacain Al-Quran. Ya. Karena itu yang nanti apa? Sodako jariah, ilmu bermanfaat, atau doa anak soleh. Yang kuat ya, Bu. Gitu. Jadi saran saya 3 itu yang bisa menemani dan jangan putus asa. Mungkin secara rezeki berkurang. Mungkin secara kebahagiaan berkurang. Biasanya tidur di samping ada, terus tiba-tiba hilang. Percayalah, Allah Maha Tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Bisa jadi yang engkau benci, Allah cinta. Bisa jadi yang kita cinta, Allah benci. Mungkin takdirnya sudah seperti itu, Ibu ya. Mau kita menggali kubur, dihidupkan lagi, dah nggak bisa. Makanya tadi saya suka kasih doa la ilaha illa anta, itu artinya jangan pernah berharap sama manusia. Mulai dari sekarang. Ibu baik kepada suami itu dalam rangka menyenangkan Allah. Bapak kasih nafkah ke istri dalam rangka menyenangkan Allah. Pak ridho ya, kalau ternyata di sakunya ada uang 20.000 kecuci, udah ridho kan aja Pak. Udah 20.000 mah biasanya ibu cuman pakai untuk beli bakso. Ridho aja ya Pak, siap. Jangan nyesal ya Pak. Oh, kemana 20.000 ku? Ada deh. Ya, semoga kita doakan Ibu terus dapat ketabahan. Saran saya itu tadi, sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, 3 doa anak soleh. Ada lagi sebelum ditutup? Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kami sebagai pengurus baik di KRW-an sosial ya ataupun KRT-an dan juga kerohanian DKM yang ada di Perum terutama. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz. Sampai sejauh mana tanggung jawab kepengurusan baik di sosial ataupun di kerohanian bila mengetahui bahwa warganya sekarang kan kalau di Peru lagi trending ya Pak Ustadz, kayak Mak Emuk, apa ya? Bang Emok. Bang Emuk. Oh, Itu kan sebenarnya dilarang sama agama. Oke. Kita belum punya solusi untuk meringankan perekonomian terutama warga sendiri. Siap. Kita tidak mampu untuk meminjamkan 0,% Siap. misalnya. Siap. Tapi kita tahu bahwa warga kita sering bermain dengan Bang Emo. Oke. Apakah sejauh mana pertanggungjawaban semua pengurusan baik di sosial maupun di kerohanian? Saya paham. Satu. Keduanya, masalah doa untuk anak yang ke orang tua. Tapi orang tuanya non muslim. Apakah kita sebagai anak berdoa itu nyampe juga atau enggak Ustadz? Oke. Mungkin gitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya sudah wafat? Sudah meninggal. Tapi orang tua pun pernah Islam. Oh. Tapi karena ada anaknya yang non Islam juga, kita kalah dari perekonomian misalnya, terus dijenazahkan ala non Muslim. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nomor 2 dulu ya Pak. Tadi ya ada 3 yang bisa kita lakukan Pak. Sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Insya Allah mengalir untuk beliau, dan kita kan nggak tahu ya, Allah akan memberikan takdir seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan 3 itu ya Pak. Sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Jadi kita niatkan segala apa yang kita lakukan mengalir untuk pahala. Kalau soal takdir itu nanti biarkan Allah yang menentukan. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustadz, sejauh mana tanggung jawab kita sama warga? Pertama kita ingatkan saja, dan kita nggak bisa bantu. Sekali lagi, tugas kita cuman mengingatkan. Ikutin saya, fadzakir, mengingatkan, bukan kasih hidayah. Tugas kita cuman apa? Mengingatkan, bukan kasih hidayah. Udah, itu aja, sabar aja. Ya, tugas dari RT RW dan kerohanian ya sabar aja.
Bila perlu ajak ngobrol, Bang Emuknya nggak apa-apa, nggak usah dimusuhin, ajak ngobrol aja. Gitu ya. Kita tetap merangkul warga-warga kita tanya kenapa kesusahannya, kenapa seperti ini, apa yang belum dibayar, apa tanya aja. Tugas kita cuman apa? Mengingatkan. Itu saja. Ya. Begitu pula sama suami istri. Bu, suaminya susah nggak Bu dibangunin subuh Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka tugas istri cuman apa? Kalau suaminya nggak mau bangun berarti ya udah. Minal jinnati. Ya. Semangat ya. Tugas kita cuman Bu, kalau anak ibu nggak mau ngerjain PR, ibunya suka marah apa senang? Tugas ibu cuman apa? Ya udah. Cukup. Jangan marah-marah Bu. Udah mah stres. Tambah marah-marah deh. Budakna bakal. Ada lagi sebelum ditutup? Kita mau muhasabah? Ada unek-unek atau apa? Udah keluar semua? Bahagia ya Bu ya? Nah gitu Pak. Pak. Halo Bapak. Jadi kalau Ibu lagi ngomong dengerin ya Pak. Tolong banget saya ini mah. Siap mendengarkan? Ya, buka telinganya lebar-lebar, tatap matanya, dan katakan dalam hati, Alhamdulillah. Berarti istri saya masih sehat. Pak, kalau istri Bapak meninggal, Bapak mau nikah lagi apa enggak? Ayo, ya Allah, jangan ya. Sudah. Nyawa mobil. Tuh, 2, 3. Ada lagi? Nggak ada ya? Gitu ya, Ibu. Mulai sekarang kalau ibu lagi kesel-kesel udah tumpahkan sama suami. Anak nggak mau ngerjain PR, sok marahin bapaknya. Taah. Gitu. Bapaknya dengerin aja. Oh iya, salah saya. Gimana Pak? Salah? Siapa ikutin bapak-bapak, ibu-ibu diam. Salah saya. Siap ya? Salah. Jadi biasanya ibu-ibu kalau lagi ngomel itu teh pengen didengar. Bapak bilang apa? Salah saya. Sambil apa Pak? Nah. Ya. Salah. Ya. Ibu benar, salah saya. Mamah benar, salah saya. Umi benar, Abi yang salah. Ya, gitu ya Pak, Bu. Semoga bermanfaat.